kelas, silakan dipimpin doa seperti biasa. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut kebenaran kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Semuanya hadir hari ini? Ya. Ada yang nggak hadir ya? Ya. Apa absen dulu? Adi Pratama Hadir. hadir ya. Ali Saputra Hadir. hadir. Indra Sakit. ada suratnya? Ada. Mana suratnya? Terima kasih. Indra. Nah, kalau besok nggak hadir sakit atau apa itu kan tulis surat ya? Ya. Indra. Iya benar sakit. Sakit. Indra. Nah, mudah-mudahan teman kita yang sakit segera lekas sembuh. Kita doakan sama-sama ya, biar bisa belajar lagi dengan kita. Amin. Oke, sebelum itu kita menyanyikan lagu wajib nasional seperti lagu wajib nasional untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme seperti biasanya. Silakan seperti biasanya Mbak Mona. Anda Mona silakan ke depan. Iya. Teman-teman. Silakan semuanya berdiri. Adalah kawan-kawan kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Satu Bangsa Satu Bangsa yang diramakan terlepas jatuh pada Tuhan Bapak. 1, 2, 3, 4. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan kembali. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Senang? Senang? Ada masalah di rumah atau tidak? Tidak. Semangat belajar terus ya? Ya. Oke. Jadi kalau kita hatinya tidak senang, kita mau belajar juga tidak semangat, akan sulit juga ya. Ya. Jadi, senang ya? Lagi? Ya. Oke. Jadi bahwasanya kita belajar dilandasi dengan hati yang ikhlas, dengan rasa yang senang ya. Ya. Walaupun toh nanti ibaratnya di belakang-belakang ada masalah, kita berusaha membuat hati kita senang untuk kita belajar. Kalau sudah ketemu di kelas seperti teman-teman seperti ini, pasti ada senang kan? Ya. Senang ya? Biasanya senang nggak kalau ketemu teman-temannya? Senang. Karena apa? Di sekolah selain kita belajar juga adalah untuk saling bertatap muka dengan teman ya? Ya. Oke, untuk pada hari ini ada yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Iya ya. Oke, pembelajaran kita kemarin apa?
tentang kondisi geografis dan pemanfaatan sumber daya alam. Oke, itu sebagian dari pembelajaran ya. Pembelajaran kita. Bahwasanya kondisi lingkungan tempat kita itu harus sebagai sumber daya alam ya. Yang untuk hari ini, pembelajaran kita hari ini belum masuk. Anda tahu ini apa? Tahu. Ya. Ini pohon apa? Karet. Ya. Di tempat tinggal Anda ada banyak? Banyak. Oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini itu adalah materinya adalah kondisi geografis dan pemanfaatan sumber daya alam di tempat tinggal kita. Itu materi hari ini kita ya. Oke. Tapi untuk kembali lagi di sini Bapak sampaikan bahwasanya tujuan dari pembelajaran ini Anda sekalian dituntut untuk tahu dan paham itu tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama, Anda harus tahu, mampu nanti kedepannya menjelaskan tentang letak wilayah negara kita, letak dan luas negara Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah mampu mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu seperti apa? Menjelaskan, melihat, bisa menyebutkan tentang letak geologis Indonesia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, itu Anda mampu menganalisis cuaca dan iklim yang ada di Indonesia. Bisa dimengerti ya? Kita masuk ke materi kita. Kelihatan nggak? Oke, inilah pembelajaran kita hari ini. Kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Proses geografis mempengaruhi keragaman Indonesia. Itu bisa Anda lihat di situ ada letak geografis. Adalah proses geografis memenuhi keberagaman alam Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan luas negara 8.300.000 km persegi. Luas nggak? Luas sekali ya. Itu tentang proses geografis. Letak geografis Indonesia sendiri itu terletak pada lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 94 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Itu letak geografis Indonesia. Terus yang hal tersebut bisa menimbulkan perbedaan waktu di wilayah Indonesia seperti terbagi menjadi 3. Yang pertama WIB, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Jadi geografis Indonesia letaknya terbagi menjadi 3 zona itu. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur ya. Lanjut, iklim cuaca. Jadi prosesnya tadi itu bisa membedakan cuaca 3 pembagian waktu karena letak negara kita sangat luas tadi. Ini tentang cuaca dan iklim. Indonesia memiliki 3 jenis iklim berdasarkan letak geografis yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Slide selanjutnya. Pemanfaatan sumber daya alam, ya. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dipahami sebagai seluruh potensi alam seperti Bapak contohkan tadi, kalau di tempat tinggal kita ya,
itu ada sumber daya alam, lingkungan tempat tinggal kita itu sumbernya yang pertama adalah air. Itu sebagai sumber daya alam kita. Mengelompokkan sumber daya alam itu di Indonesia ada yang pertama sumber daya alam. Sumber daya alam? Hutan. Terus selanjutnya sumber daya alam. Sumber daya alam apa itu? Kemaritiman dan sumber daya alam tambang. Ada nggak tambang di tempat tinggal kita? Ada nggak? Ada ya. Yang awalnya adalah sumber daya alam dari hutan, karena tadinya hutan bisa diambil kayunya juga ya. Seperti kayu apa di tempat tinggal kita? Kayu gelang ya. Itu hutan menjadikan sumber daya alam yang baik untuk tempat tinggal kita juga ya. Selanjutnya ini sumber daya alam kalau lautan. Kalau lautan berarti dia sumber daya alamnya dari mana? Yang ada di laut. Ikan ya, bisa ikan, bisa apa namanya? Yang sering kita makan? Tiram juga bisa, ikan bisa, terus rumput laut bisa ya. Sebagian dari sumber daya alam yang dari lautan ya. Wisata juga bisa ya. Seperti yang ada di gambar, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia banyak sekali, dari laut ya, dari hutan, dari tambang, itu banyak sekali. Karena negara kita adalah negara yang kaya ya. Oke, lanjut, bisa dipahami ya dari pemaparan tadi materi. Bisa ya? Oke, seperti biasanya kita akan membuat kelompok ya. Membuat kelompok, silahkan dibuat kelompok masing-masing seperti yang Bapak sudah tugaskan minggu kemarin. Kelompoknya tetap itu saja ya. Dibentuk kelompoknya. Ketuanya kan sudah dibagi itu. Oke ya. Jadi untuk hari ini Anda berdiskusi kelompok ya tentang materi tadi ya. Anda ini ada tugas lembar kerja untuk kelompok-kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 ya. Kelompok 3 mana? Kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan dilihat lembar kerja tugas kelompok Anda. Nanti apabila kurang paham, silakan ditanyakan mengenai tugas Anda. Silakan dibaca dulu, diperhatikan dengan kelompok Anda. Silakan dikerjakan kelompok diskusi, kelompoknya berdiskusi. Silakan berdiskusi. Itu adalah tugas Anda, kelompok Anda. Silakan ditulis, diisi, lalu bekerja sama.
depan. Kita mau dimulai dari kelompok yang mana terserah Anda. Nah, perkenalkan kelompok Anda, sampaikan presentasi Anda, nanti juga tanya jawab juga. Kita akan dimulai dari kelompok yang mana? Ini Pak, kelompok dua. Silakan Pak Kedua maju ke depan. Baik, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Amanda Karnika. Sebelah kiri saya Muna Yuji dan Hira. Ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang beberapa luas wilayah darat dan laut Indonesia dan bagaimana hal ini mempengaruhi potensi ekonominya. Wilayah daratan Indonesia memiliki luas sekitar 1,9 juta kilometer persegi, sedangkan wilayah lautannya lebih luas, mencapai sekitar 3,2 juta kilometer persegi, termasuk zona ekonomi eksklusif ZEE, dengan luas wilayah lautan yang lebih besar daripada daratan Indonesia, memiliki potensi ekonomi yang sangat besar di sektor lautan seperti perikanan, pariwisata bahari, eksplorasi sumber daya alam di dasar lautan. Seperti itu, kekayaan alam di daratan seperti hutan tropis yang luas dan sumber daya alam tambang turut mendukung sektor ekonomi Indonesia, termasuk industri pertanian, perhutanan, dan pertambangan. Apakah yang mau bertanya? Ya. Silakan buka yang pertanyaan. Silakan buka yang pertanyaan. Buka, silakan. Berapakah luas wilayah daratan Indonesia? Wilayah daratan Indonesia memiliki luas sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Benar jawabannya dari kelompok ini? Ya. Nah, kelompok yang lain, silakan. Kelompok yang lain, silakan bertanya. Ada beberapa kekayaan di Indonesia. Kekayaan alam. Dari apa saja banyak kan? Termasuk industri pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Ya. Gimana? Benar jawabannya? Ya. Nah, kelompok yang lain, ada lagi nggak? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oh, silakan. Kalau tidak ada ya, oke. Anda stop presentasinya. Silakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan. Lanjut ke kelompok yang lain. Kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanto dan di sebelah kiri saya David, Didi, dan Dian. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Cuaca adalah kondisi atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang berlangsung dalam jangka waktu singkat seperti hujan, panas, atau berawan dalam satu hari. Iklim adalah pola cuaca rata-rata yang terjadi dalam jangka waktu yang lama di suatu daerah. Biasanya diukur dalam periode 30 tahun atau lebih. Indonesia memiliki iklim tropis karena letaknya yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Iklim tropis ditandai dengan suhu yang hangat sepanjang tahun
dan 2 musim pertama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Iklim ini sangat memengaruhi kehidupan di Indonesia, terutama dalam sektor pertanian yang bergantung pada curah hujan untuk menanam padi dan tanaman lainnya. Selain itu, tropis juga mendukung keberagaman flora dan fauna, serta mendukung sektor peristiwa dengan iklim yang hangat dan pantai yang indah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kelompok mana? Kelompok mana dulu silakan di Dua, silakan. Apa yang dimaksud dengan iklim? Iklim tropis tandai dengan suhu yang hangat sepanjang tahun dan 2 musim pertama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ya. Indonesia memiliki iklim tropis karena letaknya yang berada di sekitar garis khatulistiwa. kelompok 3 ada yang tanya? Apa saja iklim yang ada di Indonesia? Indonesia memiliki iklim tropis karena letaknya yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aku. Inilah hasil diskusi dari kalian ya. Yang sudah kalian diskusikan. Ini untuk kelompok 1. Ya, mana kelompok 1? Nah, kelompok 1 ya, itu dapat nilai 70. Kasih aku, alhamdulillah. Ini kelompok 1 dapat 70, kenapa? Karena itu sudah agak baik ya. Kedepannya lebih ditingkatkan lagi, kekompakan dalam presentasi itu lebih ditingkatkan lagi ya. Terus selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 dapat nilai 70 juga ya. Itu hampir sama juga, kasih hapus dulu. Tadi karena sama ya, hampir sama. Kekompakan memang perlu ditingkatkan lagi. Dalam diskusi tentunya tidak hanya kita menyelesaikan masalah saja, tetapi semuanya harus berkesinambungan, berkaitan, saling bantu ya. Itu diskusi. Terus itu untuk kelompok 2 tadi ya. Ini kelompok 3 masih sama juga, poinnya 70 juga. 70. Kasih hapus dulu. Itu kenapa kok dapat 70? Itu kekompakannya kurang dalam diskusi tadi ya. Presentasinya memang sudah agak baik, cuman masih kurang kekompakannya. Itu untuk kelompok 3. Sekarang yang kelompok 4 ya. Kelompok 4 itu dapat nilai 80. Kenapa kok bisa? Kompaknya mereka ada ya, aktifnya mereka juga ada, sehingga dapat nilai 80. Kasih hapus dulu untuk kelompok 4. Oke. Jadi untuk ke depan masalah diskusi, Anda lebih menekankan lagi kerjasama di antara rekan kelompok Anda. Jadi minggu kemarin sudah saya bagi, Anda harus apa? Kompak dalam penyampaian materinya, dalam pembahasannya, semuanya dibagi kerjasamanya. Karena kita ngobrol aja bukan, tapi harus membahas materi secara kerjasama. Yang satunya nggak tahu ya, dikasih tahu ya. Ini kurangnya di sini. Itu namanya kerja sama. Dalam persentase juga itu lebih dikedepankan lagi rasa apa kerjasamanya ya. Jadi, untuk itu kita simpulkan untuk masalah materi pembelajaran kita hari ini ya. Itu materi pembelajaran kita
bahwasanya itu letak kondisi dan geografis materi dari yang kita pelajari hari ini adalah tadi judulnya kondisi geografis dan pemanfaatan sumber daya. Oke, setelah kita diskusikan bersama-sama, Anda melihat kita pelajari semuanya, itu kesimpulannya adalah kondisi geografis suatu wilayah atau suatu tempat itu tentunya akan berbeda-beda, sehingga akan mempengaruhi suatu kondisi iklim yang ada di suatu daerah tersebut. Semuanya di tempat tinggal kita ya, kondisinya sedang kemarau ya. Tentunya mempengaruhi apa? Pendapatan dan gaya hidup, lingkungan tempat tinggal kita ya. Oke, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Sehingga apa? Kondisi suatu wilayah itu sangat mempengaruhi pendapatan ya. Oke. Untuk minggu depan ketika kita belajar lagi ya, Anda supaya lebih aktif dalam diskusi ya kedepannya ya. Terus tetap semangat, jangan pantang menyerah ya. Berangkat dari rumah selalu berdoa, minta izin orang tua, salim minimal ya dengan orang tua. Oke, masih semangat ya? Oke, untuk pertemuan besok minggu depan, silakan Anda catat itu ada PR dari Bapak. Silakan Anda tulis, siapkan bukunya. Silakan. Oke, nomor 1. Silakan. Sebutkan letak wilayah Indonesia secara garis bintang. Secara garis bintang sudah? Oke. Nah, itu cukup. Itu PR-nya minggu depan untuk kelompok ya. Anda bahas, Anda diskusikan dengan teman Anda, terus Anda presentasikan di depan seperti hari ini tadi ya. Mengerti? Oke, mungkin hari ini cukup pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tetap semangat, jangan ngedrop ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.